Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Minari 2020, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan keluarga Yi, orang tua Jacob diperankan oleh Steven Yeun, dan Monica diperankan oleh Han Ye-ri, ditambah anak-anak Annie diperankan oleh Noel Katek Cho, dan David diperankan oleh Alan Kim, sudah tiba di rumah baru mereka di Arkansas. Sementara Monica tidak terlalu senang dengan trailer mereka yang bertumpu pada balok kayu arang, sementara itu Jacob menunjukkan kepada anak-anak lahan luas tempat ia berencana untuk bercocok tanam. Pasangan itu mendapat pekerjaan di sebuah pabrik tempat mereka mengidentifikasi jenis kelamin anak ayam yang baru lahir. Selain itu, David terbukti memiliki kondisi jantung yang lemah dan terus-menerus harus diperiksa oleh Monica. Mereka harus membawa Anne dan David untuk bekerja dengan mereka karena mereka tidak punya siapa-siapa untuk mengawasi mereka. Jacob mencoba meyakinkan keluarganya, terutama David, bahwa mereka mengambil langkah yang benar dengan datang dari California ke Arkansas. Malamnya, Yakub masuk dari luar badai. Dia memberitahu mereka bahwa ada jam tangan tornado di daerah tersebut, tetapi karena itu hanya jam tangan dan bukan peringatan, dia tidak berpikir mereka perlu pergi kemanapun. Monica mulai berdebat dengannya mengenai tempat mereka pindah dan bagaimana rumah yang tidak stabil seperti milik mereka dapat rusak jika terjadi tornado yang sebenarnya. Anne dan David pergi ke kamar tidur mereka dan membuat pesawat kertas agar orang tua mereka berhenti bertengkar. Jacob membawa David untuk bertemu dengan seorang pria religius bernama Paul, Will Patton, untuk membantunya bercocok tanam. Dia terlihat sedikit gila, tapi dia berharap bisa membuktikan dirinya berguna bagi Jacob. Paul menawarkan Jacob dowsing untuk menemukan lubang berair yang baik, tetapi ia pergi bersama David dan menemukannya sendiri. Dia yakin bahwa hasil yang dia tanam bisa menafkahi keluarga di masa mendatang. Monica mempersiapkan kedatangan ibunya Sunja diperankan oleh Yeon Yoo-jung, yang belum pernah bertemu dengan David. Dia juga tampak ragu-ragu untuk kedatangannya karena dia tahu orang tuanya berdebat tentangnya. Ketika Sunja benar-benar tiba, David menolak untuk menyapanya atau menerima camilan yang dia tawarkan karena dia tidak sesuai dengan idenya tentang bagaimana seharusnya nenek tradisional, tetapi tetap saja, Sunja menunjukkan kesabaran dengan bocah itu. Bahkan ketika orang tuanya berusaha mendisiplinkan perilakunya, Sunja mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukannya. Sementara Jacob dan Monica sedang bekerja, Sunja terikat dengan anak-anak dengan memainkan permainan kartu, di mana dia menjatuhkan beberapa bahasa asing, dan kemudian membawa mereka berjalan-jalan di luar. Dia menunjukkan tempat di hutan di mana dia ingin menanam benih minari. Sunja menjelaskan kepada anak-anak bahwa tanaman minari bermanfaat dan bisa tumbuh subur. Jacob melihat Monica merasa kesepian di rumah baru mereka bahkan dengan ibunya, jadi dia memilih untuk membawa keluarganya ke gereja yang sebagian besar orang di sana berkulit putih. Mereka disambut dengan cukup baik oleh orang dewasa, dan David berteman dengan anak laki-laki lainnya. Saat mereka meminta kencan bermain, Monica memberitahu mereka tidak. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati Paul yang sedang berjalan di jalan dengan sebuah salib kayu besar. Sementara di rumah sendirian dengan Sunja, David memberinya secangkir yang dia kencing. Setelah dia meminumnya, dia mengejarnya keluar ke dalam hutan, tapi dia berhenti berlari ketika hatinya mulai bertingkah. Jacob dan Monica menegur David atas tindakannya, Sunja dengan cepat memaafkan bocah itu. Yakub mengalami masalah saat sumur yang dia gali mengering. Meskipun dia awalnya menolak untuk membayar air kabupaten, dia sekarang tidak punya pilihan. Dia menjadi sangat lelah karena bekerja di luar sepanjang hari sehingga dia membutuhkan bantuan Monica untuk membuka pakaian dan membersihkan dirinya sendiri. Perjuangan finansial mereka yang terus berlanjut membuat ketegangan pada pernikahan mereka semakin besar. Lebih buruk lagi, vendor dari Dallas yang awalnya akan membeli produk Jacob telah membatalkan pesanannya, membuat Jacob frustrasi. Anne mencoba membuat David siap ke bas gereja, tetapi dia melukai kakinya, dan Sunja merawat lukanya. Dia memberitahu David bahwa dia adalah anak laki-laki terkuat yang pernah dilihatnya, dan David mulai merasa dekat dengan neneknya. Dia mengajaknya berjalan-jalan lagi di dekat hutan di mana mereka melihat bahwa tanaman minari tumbuh dengan baik. Mereka juga mengumpulkan air dari sungai untuk dibawa kembali ke rumah. Monica menghukum Sunja karena membuat David memaksakan diri karena itu bisa membuat hatinya lebih buruk.
Malam itu, ketika David tidak bisa tidur, Sunja menawarkan dia doa alternatif dari yang biasanya. David kemudian tidur di sampingnya untuk malam itu. Di pagi hari, Anne dan David mendapati Sunja sebagian tidak responsif setelah menderita stroke. Mereka pergi ke gereja dan menghabiskan waktu bersama anak-anak lain di sana sementara Monica membawa Sunja ke rumah sakit. Kemudian, setelah membawa pulang Sunja, keluarga tersebut mengundang Paul untuk makan malam, di mana dia memberkati rumah dan berdoa untuk Sunja. Jacob dan Monica membawa anak-anak ke kota untuk janji temu hati David, sementara Jacob juga mencoba membuat kesempatan untuk menjual produknya. Ketika mereka menunggu hasil untuk David, Jacob dan Monica memiliki argumen lain di mana pada dasarnya Jacob mengakui bahwa dia lebih peduli pada keberhasilan tanaman dan hasil panennya daripada dia menjaga keluarga tetap bersama, membuat keduanya setuju bahwa mereka harus berpisah. Mereka kemudian dipanggil untuk berbicara dengan dokter, yang mengatakan kondisi David membaik. Jacob kemudian bertemu dengan toko kelontong Korea dan membuat kesepakatan untuk menjual kepadanya. Ketika keluarga pulang ke rumah, mereka menemukan bahwa Sunja secara tidak sengaja membakar gudang dengan produk mereka di dalamnya. Yakub mencoba untuk menyelamatkan hasil panennya, tetapi apinya tumbuh di luar kendali dan mereka harus meninggalkan semuanya di sana. Sunja mulai berjalan dengan linglung, tetapi David dan Anne mengejarnya dan membimbingnya kembali ke rumah. Yakub putus asa tetapi tetap bersama keluarganya ketika dia menyadari bahwa mereka lebih penting. Mereka tidur bersama di lantai ruang tamu sementara Sunja menonton. Dengan bantuan dari Paul, Yakub menemukan sumur lain untuk mulai bertumbuh. Dia kemudian pergi ke sungai bersama David untuk memetik tanaman Minari yang Sunja tumbuh. Itulah tadi alur cerita film Minari 2020. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Review dari film Minari ini merupakan film drama Amerika Serikat yang mengangkat kisah kehidupan keluarga imigran asal Korea. Film yang dirilis perdana pada Januari tahun 2020 ini sukses mengantongi piala Grand Jury Prize dan Audience Award dalam ajang Sundance Film Festival. Lee Isaac Chung didapuk sebagai sutradara, sementara jajaran pemain dipenuhi aktor dan aktris Stephen Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, dan Noel Kate Cho. Film Minari berkisah tentang sebuah keluarga asal Korea Selatan yang pindah ke Arkansas dan mulai bertani pada tahun 1980-an. Dengan membawa kedua anaknya, Jacob dan Monica berharap bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Arkansas dengan kondisi perekonomian keluarga yang lebih baik. Di tengah upaya beradaptasi tersebut, permasalahan dimulai ketika nenek Yoon Yo Jong, yang memiliki watak keras kepala namun penyayang hadir dalam keluarga Jacob dan Monica Yi. Selain harus berkutat dengan lingkungan baru dan konflik keluarga, Jacob dan Monica juga harus menghadapi perbedaan budaya serta stereotip masyarakat sekitar terkait imigran. Tanaman Minari menjadi representasi dari kisah film ini. Keluarga Yi, walau kecil dan asing, tidak berhenti mencoba menyatu dengan kehidupan di Amerika. Pengejaran American Dream itu sendiri juga tidak menghilangkan identitas Korea mereka. Sebaliknya, pengejaran itu membuat mereka tidak lupa diri yang ditindai dengan semakin banyaknya dialog Korea di paruh kedua Minari. Konflik dari proses asimilasi di film ini adalah ekspektasi dan standar yang dipasang oleh keluarga Yi sendiri, terutama Jacob. Jacob memasang standar kelewat tinggi soal kehidupan di Amerika dan hal itulah yang menyulitkan keluarganya. Ketika standar itu tak tercapai, mereka merasa tidak normal atau pantas berada di Amerika yang kemudian mendorong mereka untuk terus mengejar American Dream. Pertentangan antara ekspektasi dan asimilasi itu begitu real. Siapapun yang merantau dari daerah tertinggal ke kawasan yang menawarkan berbagai janji, tentu akan merasa relatable dengan keluarga Yi. Terkadang kita memiliki mimpi-mimpi setinggi langit, tetapi tidak memiliki rencana eksekusi yang realistis sehingga ujungnya menyiksa diri sendiri. Perlu diakui bahwa isu yang dibawa Minari memang tergolong rumit. Jika tidak menonton filmnya, tentu Minari terdengar seperti film yang melodramatis. Namun, Minari jauh dari kesan tersebut. Kisah Minari disampaikan dengan proporsi drama dan komedi yang pas. Tidak ada adegan mendayu-dayu, penuh isak tangis, ataupun kekerasan fisik. Sutradara Lee Isaac Chung dengan cerdik memasukkan unsur komedi di adegan serius untuk menjaga tensi penonton.
Minari mengajarkan bagaimana keluarga saling menolong dan memperkuat anggota keluarga lainnya dalam menghadapi permasalahan sebagai imigran dan kehidupan baru di negeri orang. Itulah tadi review dari film Minari 2020. Selamat menonton film tersebut.